warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kurniawati, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 106844 Pulau Gambar, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal mengenai dilema etika dan bujukan moral. Sekarang ini saya bersama dengan kepala sekolah saya. Ibu boleh perkenalkan diri? Nama saya Bu Mariam Burutarigan. Saya adalah kepala sekolah SD Negeri 106844 Pulau Gambar. Baik Ibu, apa kabarnya Ibu? Sehat, kabarnya baik. Ya Ibu, seperti yang kemarin saya bilang, saya ingin mewawancarai Ibu. Tujuannya adalah ingin mengetahui atau bertanya kepada Ibu mengenai dilema etika dan bujukan moral Ibu. Untuk yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Iya, untuk mengidentifikasinya, menurut pandangan saya, jika ada dua buah hal, yang satu benar dan yang satu salah, menurut saya hukum. Nah, jika keduanya benar, maka hal itu dikatakan dilema etika. Jadi kalau misalnya dia tidak bertentangan dengan hukum, dia termasuk dia ke dalam dilema ya Bu ya. Tapi kalau tidak ada bertentangan dengan hukum dan dua-duanya benar, itu merupakan tidak merupakan dilema etika gitu ya Ibu. Baik Ibu, untuk yang kedua, selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Iya. Sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu, kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu menggunakan fakta yang ada dan sesuainya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah, dan tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Jadi sebelum memutuskan suatu masalah, Ibu mengidentifikasi masalahnya dan mengaitkan kepada kedua belah pihak yang bermasalah ya Ibu, supaya mendapatkan keputusan gitu ya Ibu. Iya. Oke Ibu, untuk selanjutnya soal ketiga, langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu Mariam gunakan selama ini gitu Bu? Ya, langkah pertama yang saya ambil adalah dengan memanggil kedua belah pihak yang bermasalah untuk diminta keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan tersebut terjadi dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atas diputuskan dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Ya, itulah dia. Oke Ibu, jadi langkahnya pertama memanggil kedua belah pihak, bertanya ya kan Ibu, apa masalahnya. Jadi diputuskan sesuai dengan musyawarah dan tidak timbang tindih ya Bu ya, harus adil gitu ya kan Ibu. Baik Ibu, untuk hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini Ibu Mariam anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan semua solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara
komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dan keadaan kedua belah pihak. Ya, berarti Ibu menengahi seperti itu ya kan Bu? Iya. Jadi setiap ada perselisihan, sebagai pemimpin dari sekolah kita ini Ibu menengahi gitu supaya tidak terjadi perselisihan berkelanjutan. Oke Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dari Ibu Mariam dalam pengambilan keputusan di sekolah kita pada kasus-kasus dilema etika ini Ibu? Iya. Selama saya menjadi kepala sekolah SD Negeri 10 6844, gambar tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan risiko minimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dan semua warga sekolah. Jadi hal yang Ibu lakukan selama ini adalah tetap bermusyawarah. Baik Bu, berarti hal-hal yang selama ini Ibu lakukan adalah mencari solusi dengan sesama guru yang lain agar permasalahan itu dapat terselesaikan dengan resiko yang seminim-minimnya gitu ya Ibu. Iya. Baik, Ibu untuk pertanyaan selanjutnya, apa Ibu memiliki sebuah jadwal Ibu tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Ibu? Iya. Sebagai kepala sekolah, langkah-langkah yang paling tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada saat itu, juga agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan. Jadi setiap ada masalah, Ibu selalu menyelesaikan pada saat itu ya kan Ibu, agar tidak masalah itu berkepanjangan dan cepat selesai gitu ya Bu. Oke Ibu, untuk selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat dewan guru agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah atau meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Berarti dalam pengambilan keputusan juga Ibu melibatkan komite sekolah ya Ibu, bahkan pengawas sekolah. Oke Bu, untuk dari semua hal Ibu yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa ya Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya. Sebagai pimpinan sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan keputusan, kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan dari untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam melaksanakan. Oke Bu. Jadi intinya Ibu tetap bekerja sama dalam pengambilan keputusan dengan rekan-rekan guru atau dewan guru yang ada di sekolah kita ini ya Ibu. Baik Ibu Mariam, terima kasih sudah mengganggu waktunya. Semoga saya kedepannya bisa seperti Ibu, bijaksana dalam pengambilan keputusan, terutama di dilema etika ini ya Ibu. Oke Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga berhasil. Amin. Semoga sukses. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kurniawati. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Hari ini saya bersama dengan salah satu kepala sekolah di Kabupaten Serdang Bedagai. Saya akan mewawancarai terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal mengenai dilema etika dan bujukan moral. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke Ibu, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Mas Ritonga, Kepala Sekolah SD 105381, Tambak Cekur, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik Ibu, adapun tujuan saya ingin mewawancarai Ibu Masniar adalah untuk bertanya kepada Ibu mengenai dilema etika dan bujukan moral Ibu. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Sebenarnya ada dilema etika yang saya hadapi di dalam kasus ini ya Bu, karena adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Baik Ibu, jadi tadi menurut Ibu sebenarnya Ibu, saya kuatkan lagi dari jawaban Ibu tadi, sebenarnya Ibu ada dilema dalam pengambilan keputusan, baik itu dilema etika dan moral, ya kan Bu? Jadi dengan itu Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut untuk mengambil keputusan tersebut ya Bu ya. Iya. Selanjutnya Ibu, untuk yang kedua, selama ini bagaimana ya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus kita musyawarahkan dulu dengan guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan sesuatu masalah. Baik sekali ya Bu, jadi dalam mengambil keputusan itu Ibu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang ada di sekolah Ibu. Baik Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah prosedur yang biasa saya lakukan adalah melakukan musyawarah dengan guru. Iya Bu ya. Jadi setiap pengambilan keputusan itu harus tetap dimusyawarahkan dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu ya Bu. Iya. Baik Ibu, hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini Ibu Masniar anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan guru di sekolah. Iya Bu, tetap komunikasi yang utama ya Bu ya. Ya, agar pengambil Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini. Ada tentunya dengan bantuan para guru dalam pengambilan keputusan dilema etika. Iya, guru berperan penting sekali ya Bu di sekolah dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pembelajaran yang dapat saya petik adalah perlu adanya perhatian lebih di lingkungan sekolah tentang kebudayaan dalam mengambil keputusan tersebut. Oh gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat juga pembelajaran buat saya ke depannya ya Bu dalam hal-hal mengambil keputusan ini. Terima kasih Bu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kurniawati, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 106844 Pulau Gambar, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah dari
Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun wawancara yang akan saya lakukan adalah terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal mengenai dilema etika dan rujukan moral. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan salah satu kepala sekolah dari Kabupaten Serdang Bedagai. Assalamualaikum Ibu. Boleh Waalaikumsalam. Ibu Epi memperkenalkan diri? Boleh, nama saya Ibu Epi Rodia. Saya bertugas di SD Negeri 104276 Pulau Tagor sebagai kepala sekolah, di mana sekolah itu tepatnya berada di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai. Baik Ibu, selamat pagi. Pagi. Ibu, adapun tujuan saya ingin mewawancarai Ibu Epi Rodia adalah untuk bertanya kepada Ibu mengenai dilema etika dan rujukan moral Ibu. Begini Ibu, selama Ibu Epi menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebagai kepala sekolah, tentu saya pernah mengalami dilema etika. Contohnya dalam kasus ini harus sesuai KKM, itu contohnya. Jadi agar siswa naik kelas dengan kasus ini, saya harus mengidentifikasi dalam pengambilan keputusan apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Oke, berarti ini kita akan membahas mengenai nilai yang dengan batas minimum atau KKM ya Bu ya. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, dalam setiap pengambilan keputusan, saya akan terlebih dahulu bermusyawarah dengan seluruh guru. Jadi musyawarah. Intinya setiap kebijakan itu akan dimusyawarahkan dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu Epi ya. Baik Ibu, langkah atau prosedur seperti apa ya Bu yang biasanya Ibu Epi lakukan selama ini? Ya, jadi langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah dengan mengajak guru untuk diskusi melalui rapat internal. Oh, berarti rapat internal adalah salah satu jalan untuk mencapai kesepakatan atau menghasilkan diskusi yang sesuai dengan apa yang direncanakan gitu ya Bu. Baik Ibu, hal-hal apa saja ya Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Oke Bu. Terus hal-hal apa ya Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi menurut saya tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Ya, biasanya seperti itu ya kan Bu, sangat berat karena mencakup kemanusiaan, rasa kasihan seperti itu ya Ibu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Ibu dalam penyelesaian kasus dilema etika selama ini yang Ibu hadapi? Iya, kalau jadwal sebenarnya tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena biasanya itu langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Oke, jadi tetap guru adalah tempat untuk bercerita ya Bu, Iya. atau berdiskusi ya Bu untuk mengambil keputusan tersebut. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Epi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang biasanya membantu atau mempermudah pengambilan keputusan adalah semua guru yang ada di sekolah. Itu mereka yang membantu. Oke, tetap guru menjadi teman atau tempat berdiskusi ya Bu. Oke Bu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi.
Oke Ibu, jadi sesuatu yang kita anggap benar itu belum tentu benar. Jadi memang kita harus melihat sesuatu itu dari segala sisi ya kan Bu. Jadi tidak salah melangkah atau tidak salah dalam pengambilan Iya, keputusan. benar. Baik Ibu Evi, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Ibu Evi. Iya. Assalamualaikum.